Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurlela dengan NIM 221032, kelas RA2 Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video presentasi mengenai yang telah kita pelajari dari semenjak pertemuan pertama sampai UTS kali ini, di mana sebelumnya yang saya hormati ada Bapak Ade Faisal Mabetuhi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian serta teman-teman kelas RA2 yang saya banggakan. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya saya diberikan kali ini kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal mengenai poin-poin yang telah kita pelajari dari semenjak pertemuan pertama hingga ke UTS kali ini. Sebelumnya kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu baik, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Yang kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Yang ketiga yaitu perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Yang keempat yaitu mengenai teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang kelima yaitu nilai sikap dan kepuasan kerja, dan yang enam kerjasama tim yang efektif. Baik, di sini kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar perilaku organisasi, di mana pengertian perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak di dalam suatu organisasi. Konsep dasarnya mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama yaitu ada individu dalam organisasi, di mana individu membentuk dasar dari perilaku organisasi. Studi perilaku individu meliputi aspek seperti motivasi, sikap, kepribadian, persepsi, dan belajar. Kita ambil contoh misalnya motivasi individu mempengaruhi seberapa keras mereka bekerja dan seberapa kreatif mereka dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu ada kelompok dan interaksi sosial, di mana di dalam organisasi, individu sering bekerja dalam kelompok. Dinamika kelompok seperti norma-norma kelompok, konflik, dan kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku organisasi. Yang selanjutnya juga ada di sini struktur organisasi, di mana struktur organisasi mengacu pada pola-pola formal dan informasi dari hubungan dan komunikasi di dalam organisasi. Faktor-faktor seperti hierarki, pembagian tugas, departementalisasi, dan aliran informasi mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dan bekerja di dalam sebuah organisasi. Selain itu, setiap organisasi pasti memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan organisasi menjadi arah dan motivasi bagi perilaku individu dan kelompok di dalamnya. Individu cenderung akan berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai keberhasilan bersama. Konsep dasar perilaku organisasi membantu manajer dan praktisi dalam memahami dan mengelola perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Kita bahas mengenai poin kedua yaitu tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi. Di mana di sini ada pengertian teori perilaku, yakni teori-teori perilaku organisasi menyediakan kerangka kerja untuk memahami perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Contohnya, teori X dan teori Y oleh Douglas McGregor menggambarkan dua pandangan yang berbeda terhadap motivasi dan perilaku karyawan. Di mana di sini ada teori X yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan dan perlu diawasi secara ketat. Sementara teori Y mengasumsikan bahwa karyawan memiliki dorongan intrinsik untuk bekerja dan mencapai tujuan. Di sini juga ada model perilaku organisasi, yang dimana model-model perilaku organisasi membantu menjelaskan interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu contohnya adalah model sistem sosial oleh Katz dan Kahn, yang menekankan bahwa organisasi adalah sistem sosial yang kompleks, di mana individu dan kelompok saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Model komunikasi seperti yang diusulkan oleh Shannon
dan Weaver menjelaskan proses komunikasi di dalam organisasi dan pentingnya komunikasi yang efektif dan keberhasilan organisasi. Jadi, teori-teori dan model-model ini membantu para pemimpin dan manajer dalam memahami dinamika perilaku di dalam organisasi dan merancang strategi untuk memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Dengan memahami teori-teori dan model perilaku organisasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, memotivasi karyawan, dan memfasilitasi kolaborasi yang produktif di antara anggota tim. Yang selanjutnya kita bahas yaitu poin ketiga mengenai perilaku individu, perilaku kelompok, dan pengaruhnya dalam organisasi. Jadi, pengertian perilaku individu dalam suatu organisasi ialah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi, di mana setiap individu memiliki kebutuhan hidup yang berbeda, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Dan untuk memahami kebutuhan ini, individu membutuhkan organisasi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya itu ada poin B mengenai pengertian perilaku organisasi sendiri adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang poin C yaitu mengenai pengaruh perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, serta aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Jadi berkebalikan ya di sini teman-teman. Di sini dalam suatu perilaku organisasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, seperti orang atau sumber daya manusia yang kita sebut SDM, lingkungan internal dan eksternal, serta orientasi kemanusiaan. Perilaku individu dalam organisasi juga dipengaruhi oleh sifat-sifat individu seperti kepribadian yang dapat berupa penyesuaian unik terhadap lingkungan. Determinan kepribadian seperti pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Tentunya, dalam organisasi, perilaku individu dan kelompok dapat berinteraksi dan mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja individu yang menciptakannya, sehingga memahami perilaku organisasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja seseorang. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu mengenai teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Di sini ada pengertian dari teori motivasi. Siapa sih yang gak kenal motivasi? Kalau kita lagi down, kalau kita lagi lesu, kita biasanya butuh apa? Butuh motivasi. Nah, kita harus tahu pengertian motivasi itu apa. Jadi, pengertian motivasi atau teori motivasi ini adalah dasar penting dalam memahami bagaimana manusia berperilaku dan bagaimana meningkatkan kinerja dalam organisasi. Di sini ada teori motivasi dari Maslow, di mana teori Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan spiritual. Dalam organisasi, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, seperti dengan memberikan fasilitas kesehatan ataupun program pendidikan. Penerapan dalam organisasi. Dalam penerapannya di organisasi, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan. Poin yang kelima yaitu mengenai nilai sikap dan kepuasan kerja, di mana nilai sikap dan kepuasan kerja sangat penting dalam organisasi karena mereka mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam organisasi, nilai sikap dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan. Kepuasan kerja dapat diterapkan dengan memberikan penghargaan ataupun bonus yang sesuai dengan prestasi karyawan. Jadi, karyawan tuh sebenarnya sesuai dengan yang dipimpinnya atau sesuai dengan aturan norma-norma yang diterapkan oleh suatu perusahaan ataupun suatu instansi tersebut, organisasi tersebut. Jadi, jika penerapan dari norma-norma oleh seorang pemimpin itu benar,
maka karyawan pun akan mengikut dengan sendirinya. Namun, jika terjadi hal-hal yang sebaliknya, mungkin ada miskomunikasi antara seorang atasan dengan bawahan. Nah, solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan melakukan komunikasi, bisa komunikasi secara face to face, ataupun bisa melalui meeting dengan karyawan, dan kita bisa tanyakan di situ, hal apa sih yang mempengaruhi bisa terjadinya permasalahan atau problem seperti ini, dan kita dapat sharing untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu kita bahas yang terakhir, yang poin ke-6, yaitu mengenai membangun kerja tim yang efektif. Jadi, membangun kerja tim yang efektif sangat penting dalam sebuah organisasi karena mereka mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam organisasi, kerja tim dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan meningkatkan kualitas hidup karyawan. Kalau yang kita lihat di zaman sekarang ini, sudah tidak zaman yang namanya bersaing. Justru sekarang itu kita harus berkolaborasi, di mana untuk mencapai kesuksesan itu tidak bisa digapai dengan mudah. Jadi kita tuh perlu teman-teman ataupun lingkungan yang positif dan juga support, di mana kita bisa mendapatkan itu dengan bekerja sama. Kerja sama tim itu sangat penting ya. Di sini ada contoh lainnya adalah dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan koneksi dengan orang lain yang memiliki kompetensi yang relevan. Jadi setiap manusia itu teman-teman dikaruniai oleh bakat yang berbeda-beda, di mana dari perbedaan itu kita bisa berkolaborasi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan ataupun kesuksesan yang kita ingin raih, di mana semua manusia pasti ingin sukses. Nah, kunci untuk menggapai kesuksesan tersebut kita harus yang namanya bekerja sama, kerjasama tim yang efektif, di mana juga di sini ada dalam sintesis teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Dengan memahami teori motivasi dan menerapkan strategi yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Jadi sebenarnya dari materi-materi ini sangat berhubungan, di mana dari motivasi, dari kerjasama tim itu akan membentuk suatu kekuatan atau strength yang akan membuat kita jauh lebih siap, jauh lebih bisa untuk menggapai impian kita. Baiklah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga video ini juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, dan semoga kita semua bisa sukses ke depannya. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.